Pak Sten, selamat sore Pak Sten. Apakah bisa kita mulai? Ya, silakan. Oke, baik. Sambil kita menunggu peserta yang lain, ini sudah ada 33 peserta yang join. Selamat sore Bapak Ibu, adik-adik peserta pelatihan analisis data pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu pada sesi ke-7 pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk bergabung, untuk bersama-sama kita berdiskusi tentang analisis data. Nah, sampai dengan sesi ke-7 hari ini, itu banyak sekali, minimal ada 7 atau 8 tools ya yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendukung di dalam riset ataupun misalkan untuk profesional untuk bisa diaplikasikan pada bidang pekerjaan Bapak Ibu. Pelatihan analisis data ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh program studi Magister Ekonomi Terapan. Prodi MET itu mempunyai payung keilmuan dalam bidang finance, banking, dan risk management. Jadi bagi Bapak Ibu serta adik-adik yang pengen memperdalam tentang finance, banking, dan risk management, dengan senang hati kami membuka pendaftaran untuk gelombang terakhir yang akan berakhir pada tanggal 14 Agustus pada bulan ini. Nah, kami memberikan diskon kepada Bapak Ibu peserta pelatihan analisis data untuk mendapatkan beasiswa ya. Jadi beasiswa potongan SPT senilai 12.500.000. Nah, ini Bapak Ibu bisa manfaatkan kesempatan ini sampai dengan tanggal 14 Agustus. Baik Bapak Ibu, pada pelatihan sore hari ini kita akan mempelajari tentang R statistik, analisis data dengan menggunakan R statistik dan Blue Sky statistik. Nah, ini kedua hal ini masih menjadi akhir-akhir ini kita banyak belajar dari berbagai institusi itu memberikan penawaran untuk pelatihan analisis data dengan R statistik. Karena apa Bapak Ibu? Memang itu secara tools itu termasuknya merupakan generasi terkini ya, generasi terkini di dalam analisis data, dan di jurnal-jurnal internasional itu banyak sekali yang menggunakan R statistik, R studio, kemudian juga di dalam buku-buku referensi itu link untuk aplikasi untuk tools pengolahan datanya itu juga kebanyakan saat ini juga menggunakan dengan R statistik. Nah, sementara saya sendiri juga masih belum, ini nih Bapak Ibu ya, masih kita nanti sama-sama belajar dari Bapak Stanislaus yang akan menyampaikan materi pada sore hari ini. Beliau memang expert di bidang analisis data, terutama untuk R statistik, kemudian Blue Sky statistik itu beliau merupakan expert yang kita nanti akan belajar bersama-sama dengan beliau. Silakan Pak Sten untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Terima kasih. Kami Terima kasih. Silakan. Saya udah bisa share screen ya. Bisa Ya. Pak? Oke. Oke, selamat sore. Ini slide itu udah muncul ya? Sudah Pak, sudah. Jadi ya topik hari ini mungkin berbeda dengan yang sebelumnya karena ini memperkenalkan software R dan terutama R Studio dan nanti juga ada Blue Sky Statistik. Jadi R ini kalau R-nya sendiri ini dia sifatnya syntax based, harus di coding. Jadi biasanya kalau orang takut karena harus coding. Tapi juga ada yang membuat yang modelnya graphical user interface seperti software yang lain, SPSS, Toyfuse, itu salah satunya namanya Blue Sky Statistik.
Nah, saya akan mulai dengan secara singkat memperkenalkan R, nanti kita praktekkan. Jadi pertama ini R-nya gratis ya. Jadi nanti saya tunjukkan bisa di-download. Dan ini berarti kalau misalnya Bapak, Ibu, atau adik-adik ikut conference, misalnya terutama ke Eropa ya, itu di bandara sering ada random check. Kalau ketahuan bajakan suruh hapus ya, jadi bisa berantakan materi conference-nya. Jadi pertama ini area gratis dan ya tadi masalahnya cuma harus coding. Nah, kemudian ada sekelompok orang yang membuat semacam interface, itu namanya RStudio ini. Jadi RStudio ini semacam interface yang menumpang di R. Sehingga kalau Anda ingin, yang topik hari ini tentang RStudio ini, kalau ingin menjalankan RStudio ini harus ada R-nya dulu. Nah, R-nya ini minimal versi 3.01. Kalau yang sekarang udah versi 4, tapi maksudnya RStudio ini hanya butuh minimal versi 3.01 ini, atau versi lebih tinggi. Itu dari sisi R-nya. Jadi di seluruh dunia, R ini banyak dipakai ya. Artinya kalau dibaca jurnal-jurnal internasional, nggak cuma orang bidang statistika ya, jadi semua bidang pasti pakai R. Pertama karena gratis dan resmi, artinya nggak bajakan. Ya, di luar negeri susah kalau bajakan. Dan R ini merupakan implementasi dari, jadi ada language lain namanya S. Ya. Nah, S ini mungkin nggak terlalu berkembang, sehingga dia beralih ke R ini. Nah, R ini, kenapa dinamakan R tuh diambil dari nama dua profesor di Auckland, di New Zealand. Jadi nama profesornya Rossi Haka dan Robert Gentleman ini. Di namanya diawali dengan huruf R, nah itu dipakai untuk sebagai software R language ini. Dan juga ini untuk apa, bermain dengan nama, karena tadinya ada software S, sekarang ada R. Nah, ini foto kedua pencipta dari R-nya, Pak Robert Gentleman dan Pak Rossi Haka. Nah, ini kalau mau download, ini alamatnya, nanti saya tunjukkan. Nah, tadi saya katakan R itu sifatnya syntax based. Nah, kalau mau yang point and click, graphical user interface ini, itu ada R Commander, ya meskipun tidak secanggih seperti di eViews atau di SPSS. Tapi ini udah menggunakan menu ya, tinggal diklik. Kemudian ada Blue Sky Statistic, ada Jump4V, ada JSP, ada Edward, dan seterusnya. Jadi banyak bermunculan software-software yang berdasarkan R, ya, jadi sama-sama gratis, dasar tetap R, cuman dibuat tampilan atau menu yang modelnya point and click, sehingga untuk user yang takut bikin coding, ya berarti bisa pakai pilihannya, ada beberapa pilihan seperti ini. Kemudian yang tadi, yang R Commander ini juga point and click, cuman masih terbatas. Nah, kalau yang Blue Sky Statistic ini, dia udah fully feature statistik, jadi udah mirip-mirip kayak di eViews atau di SPSS, itu udah pakai menu. Nah, kalau mau menggunakan RStudio harus ada R-nya. Nah, ini cara install R-nya. Jadi download dari ini alamat ini di cloud. Saya biasanya pakai cloud yang ini. Nah, dia bisa jalan di Linux, bisa jalan di Macintosh, bisa jalan di Windows. Ya, tinggal tergantung laptop atau komputernya pakai operating system yang mana. Nah, saya tunjukkan di bentar, saya ganti share screen. Ini saya share. Jadi ini udah muncul ya Google ya. Sudah, Pak. Ya. Jadi di Google kalau Anda ketik satu huruf R aja, gitu. Ini ada yang paling atas yang namanya R Project ini. Jadi kalau diklik, nah, jadi ini gratis ya. Jadi ini free software. Ya.
Nah, di sini kalau mau download ada di sini, ada di Siren ini. Nah, ini ada banyak tempat ya. Biasanya saya pilih yang di cloud yang pertama ini. Nah, ini ada pilihannya, mungkin saya perbesar dikit. Jadi bisa di Mac, bisa di Linux, bisa di Windows. Ya, tergantung masing-masingnya. Dan yang terakhir ini versi 4.2.1. Ya, masing-masing ada, ya saya nggak tahu yang Mac, tetapi kalau intinya Mac ini kalau diklik ada pilihan tergantung softwarenya. Kalau Mac OS-nya yang ini, yang 10.13, yang High Sierra, download yang ini. Kalau yang udah terbaru, Mac OS 11, Big Sur, nih, download yang ini. Jadi untuk Mac versinya ada beberapa. Nah, itu dari sisi softwarenya. Jadi ada 3 pilihan. Ini slide-nya juga muncul kan ya? Saya tadi share 2. Sudah Pak, ini yang di PPT ya? Ya, oke. Oke, jadi mungkin sambil mendengarkan, kalau mau download juga bisa. Nah, ini tampilan R-nya nanti kalau sudah di-download, setelah diinstal munculnya seperti ini. Jadi tampilannya sangat sederhana, hanya ada satu jendela seperti ini. Dan nanti penggunaannya harus mengetikkan sintaks di sini. Ya, nanti kita coba. Kemudian, nah, keunggulan dari R itu dia berdasarkan package. Ini ada packages, contribute packages ini. Ini sampai hari ini tadi saya buka, ini ada 18.375 package. Jadi segala macam statistika atau apapun juga yang Anda butuhkan itu dicarinya dalam package ini. Jadi tampilan R tadi yang sederhana yang ini itu untuk menjalankan atau untuk menggunakan menu-menu statistika yang baru atau yang aneh-aneh itu adanya di package. Ada sekarang ada 18.375 package. Ini tampilan package-nya seperti ini. Ini urut abjad dari A sampai ya. Jadi kalau saya tunjukkan di R ini di sini ada tulisan packages ini. Nah, di sini ada yang urut menurut nama dan urut menurut tanggal. Jadi misalnya yang ini urut nama. Nah, jadi ini package-package yang bisa ditambahkan atau diinstal di R-nya, atau RStudio juga bisa. Jadi misalnya mau butuh misalnya butuh ini saya ketik huruf S, kemudian saya cari misalnya butuh SEM misalnya, Structural Equation Modeling. Ini ada SEM Tools, ada SEM macam-macam ya. Jadi ini kontribusi dari banyak ya, dari orang sedunia, pokoknya menu SEM paket SEM pun juga banyak. Jadi sepertinya apa aja ada gitu. Tinggal butuh apa dicari. Memang harus dibaca sih, karena saya juga nggak pernah pakai semua. 18.000 banyak ya. Misalkan korelasi, regresi itu tadi di Kalau yang package standar, tadi itu ya Pak kalau ya? yang standar udah ada. Kalau ini yang menu-menu yang nggak standar tuh. Oke. Jadi intinya kalau di menu di R-nya belum ada, ya tinggal buka di download di package ya gitu. Itu sistemnya seperti AdSense itu atau gimana tuh Pak? Oh, sebentar saya tunjukkan. Bapak Ibu, ini saya juga belum pernah menggunakan R nih. Mungkin Bapak Ibu malah udah ada yang menggunakan penelitian dengan menggunakan R.
Nah, ini area udah muncul ya. Ini saya udah buka area yang jadi ini saya menggunakan R yang 64 bit. Ini versinya yang terbaru 4.2.1. Ini 23 Juni tahun ini. Jadi caranya ini ada menu package, kemudian kita install package di sini. Nah, ini ya, kita harus punya internet. Jadi ini link lokasi tempat package-nya. Saya biasa pakai yang cloud yang pertama ini. Kita klik OK. Jadi ini baru tempatnya. Pada download-nya. Nah, ini package-nya muncul yang tadi 18.000 ini di sini. Jadi misalnya keuangan ya. Keuangan tuh ada yang untuk itu namanya quantitative mode, itu untuk analisis ya macam-macam yang misalnya saham mau model-model guards, model arts dan sebagainya. Saya cari namanya quant mode. Berarti semua menunya itu ada di package tadi itu, kalau nggak ada baru diinstal dulu ya Pak ya? Iya, betul. Ini saya cari model keuangan namanya quant mode. Quant mode. Iya. Nah, ini quant mode. Nanti dia langsung install. Oh, ini pinjam YouTube Bang sebentar dulu. Mama lagi online. Terus, nah kalau package udah diinstal, kita harus load nih, jadi load package yang tadi udah di-download, kita load. Nah, load, jadi nama quant mode sudah ada di sini. Ini dia quant mode, kita install. Nah, ini jadi kalau mau tahu quant mode itu apa, itu ada manualnya, jadi bisa di googling. Jadi kalau ini kalau saya klik di sini, saya ketik quant mode. Quant mode, oke. Ya. Nah, ini ada manualnya. Jadi ini package quant mode. Jadi ini saya perbesar. Nah, ini manualnya ini. Jadi tinggal makanya kalau saya tinggal copy paste di sini, biasa di bagian bawah ada contohnya. Nah, ini example tinggal di copy paste gitu. Itu sintaksnya ya Pak ya berarti ya? Ya, makanya kalau R memang pakai sintaks. Oke, baik. Ya, mungkin contoh sederhana seperti ini. Saya buka ini, saya perbesar hanya. Saya besarin fontnya cukup. Bapak Ibu, ini sesuatu yang baru bagi saya, mungkin bagi kita kali ya, ada mungkin di antara Bapak Ibu yang juga belum familiar. Jadi nanti tahap awal kita download dulu untuk software-nya RStudio versi 3.01 ya tadi itu ya. Yang terbaru 4.2.1. 4.2.1, oke baik. Kalau yang direkomendasikan yang mana tuh Pak? Yang 421? Yang terbaru sih, ya biasanya terbaru. Oke. Karena makin baru makin banyak fitur juga sih. Saya mau, ini fontnya kebaca nggak R-nya? Terlalu kecil ya? Kecil-kecil tuh Pak. Oke, bentar saya cari besarin dulu. Terlalu kecil, Pak. Ya? Terlalu kecil. Iya, sebentar saya cari perbesar hurufnya. Atau mungkin dimaksimalis di kanan atas tuh Pak kali Mbak bisa ya? Sudah maksimum tempat saya. Oh, nah. Memang fontnya kecil, saya harus dibesar. Bentar, saya cari.
Jadi Bapak Ibu untuk Nah, analisis ini cukup besar 18. sudah Pak, sudah Oke. terbaca Pak. Jadi misalnya saya mau apa? Ini saya ambil apa? Nilai kurs US ke Indonesia. Ya, jadi antara US dollar ke rupiah. Misalnya saya ganti ini sampai hari ini deh, tahun 22. Sekarang bulan 9 Agustus. Ini 9 saya ganti Agustus. Ya, Itu sudah ada di datanya atau gimana tuh Pak? Kita panggil data atau apa tuh Pak? enggak pakai ini, pakai get symbol ini dia Oh, oke. interface. Jadi IDRX-nya ini itu didapat dari apa? Di googling aja apa tick mark namanya. Jadi untuk USD ke rupiah itu kodenya seperti ini. Oh, Jadi ini kalau saya tentukan misalnya dari 2016 Januari 1 Januari sampai hari ini ya. Saya get simbol. Nah, ini biasa memang ada warning karena ada hari libur sehingga ada missing values. Nah, ini kalau saya ketik head kemudian ini kalau siapa namanya saya ubah. Nah, ini kalau saya ketik head itu apa bagian atasnya kepalanya USD IDR. Nah, jadi ini ada 1 Januari 2016 ini opening ini apa nilai kurs pembukaan tertinggi terendah closing ya ini volumenya enggak nih yang adjusted gitu. Nah, melihat bagian bawahnya itu tail dari tail USD IDR. Ini tail tuh ekornya. Nah, ini ekornya yang sampai hari ini ya. Tanggal 9 Agustus. Jadi udah sekarang 14 ribuan. Nah, ini contoh. Jadi kita langsung terhubung dengan internet ya. Jadi nggak usah download, tinggal. Nah, itu namanya get symbol. Nah, dapat datanya dari mana? Dari ini saya ngambil dari Yahoo Finance. Itu di Yahoo Finance itu kita ngelinknya otomatis atau kita klik apa Ya, gitu? tadi yang Quant Mode tadi. Oh, yang Quant Mode One tadi. Mode tadi itu, Ya, oke. ya. One Mode Nah, ya. dapat tick mark-nya dari sini misalnya apa? USD. Ini Google muncul ya? Muncul Pak. Nah, ini. Jadi USD IDR tuh kodenya IDR sama dengan X gitu. Nah, itu yang tadi ditulis di R tadi. Iya. Jadi ya Pak. iya, kita harus cari kode ini IDR sama dengan X ini itu dari Google aja. Kita nggak ya. Kemudian perintahnya ini cuma satu baris get simbol. Jadi get-nya huruf kecil, simbol S-nya huruf besar. Nah, ini kita tentukan mau dari tanggal berapa sampai kapan ya. Jadi ini nilai apa? Nilai kurs ya. Nah, ini misalnya kita mau gambarkan ini chart series. Ini muncul nilai ya dari tahun 2000. Tadi itu klik apa Pak? Tiba-tiba muncul gitu Pak. Kenapa? Tadi Ini itu klik apa? Bapak Ibu apabila ada yang mau ditanyakan boleh langsung. Oh, tidak usah raise hand, langsung aja silakan. Jadi kalau misalkan spontan ada yang mau ditanyakan monggo silakan. Jadi tadi saya ketik yang ini nih. Datanya apa? Datanya bisa akses ke Bloomberg nggak Pak? Bloomberg nggak semua, kan itu berbayar biasanya. Jadi biasanya yang bisa yang gratis-gratis saja. Tapi The Fed bisa, Federal Reserve Bank yang di Texas bisa. Jadi ada beberapa memang yang datanya open access bisa ya. Tapi kalau yang dijual nggak bisa. Tapi kalau hanya nilai apa kurs misal atau saham misalnya, misalnya saya bentar nih tadi. Untuk mengetahui apa perintah-perintah kayak di sintaknya ya, perintah-perintahnya itu dari mana ya Pak? Tadi kan kita pakai Quant Mode.
Kita buka OneNote. manual OneNote tadi, dibuka kan tadi ada bukunya yang saya tunjukkan tadi. Sebentar saya tunjukkan Oh lagi. iya. Hanya OneNote aja Pak, lainnya nggak ada Pak. Oh banyak, kan paketnya tadi 18.000 lebih. Oh Ini iya. kan baru satu yang dipakai. Yang OneNote itu kebetulan untuk apa? Kuantitatif Keuangan gitu ya. keuangan ya. Nah, nanti tadi gambarnya itu cuma satu sintaksnya, ini chart series, terus nama datanya ini. Ini chart series itu. S-nya Kalau bisa. data kayak kependudukan gitu Pak, ada nggak? Bisa nggak? Ya selama dia open access bisa dibuka gitu intinya. Saya bukan bidangnya, saya nggak pernah nyari ke sana. Oh, oke. Nggak Berarti mungkin kalau data- nggak mungkin dari sumbernya. Kalau keuangan Nggak, tadi kan contohnya OneNote gitu. gini, Twitter itu kita kalau saya punya izinnya, saya bisa buka data Twitter. Jadi seluruh dunia, karena sekarang kan bisa ada namanya text analytic. Twitter kan isinya teks, yang dianalisis teksnya gitu. Nah itu bisa akses Twitter, Facebook, semua data bisa diakses. Instagram. Gitu. Nah, ya. Ada package-nya untuk baca Twitter sebagainya. Tapi ya kalau yang itu harus minta izin dulu ya. Jadi kalau seperti Twitter harus minta izin, terutama kalau dosen boleh ya. Tapi kalau pemerintahan nggak dikasih izin. Jadi datanya nggak cuma angka, bisa ya jadi sosial media semua bisa, Instagram, Twitter. Oh, oke. PPS berarti bisa ya Pak ya? PPS itu kan Kalau datanya ada yang terbuka bisa sih. Pokoknya open access ya. Yang data publik pasti bisa diambil, bisa diakses. Ini saya contohkan satu lagi yang. Ini berarti intinya ya Pak, mencari data gitu aja ya, atau Enggak, ini kan ya data? enggak, ambil data dulu baru dianalisis kan. Oh gitu. Ya, Oh, maksudnya oke. datanya kan banyak yang gratis, maksudnya kita bisa dapat secara gratis. Itu harus izin dulu pakai pernyataan gitu atau bagaimana Pak untuk ngambil datanya itu? Enggak, kalau yang ini memang open. Enggak, kalau kayak Twitter kan itu memang nggak boleh sembarang orang. Kalau Twitter atau Facebook, Instagram itu memang harus minta izin ke Twitternya. Karena takut disalahgunakan nanti chat orang. Izinnya bagaimana? Email. Jadi ada email, kita email ke Twitternya di Amerika, bilang alasannya apa, nanti dikasih, biasa per tahun dikasih izin gitu. Terutama gitu, kalau ya, dia dosen boleh, bisa ambil AC untuk ngajar itu. Tapi kalau nggak jelas alasannya pasti nggak dapat. Takut disalahgunakan datanya, karena data banyak orang sedunia. Iya Pak, terima kasih. Ini contoh lagi, saya buka saham Bank Mandiri ini. Jadi saya tetap pakai gunakan get simbol BBMRI, BM ini. Ini pasti selalu ada warningnya karena itu masalah hari libur. Dan ini kalau saya lihat yang ini saya nggak pakai tanggal ya. Ini saya ketik yang Mandiri. Ini bagian akhirnya aja. Jadi ini sampai kemarin ya. Ya, karena ini di Indonesia. Kalau tadi kan ini saham openingnya tadi pagi, kemarin pagi. Ini. Ada keterbatasan nggak Pak datanya, misalkan seriesnya sampai misalkan apa 500 atau berapa yang kita retrieve? Oh terserah sih, sebatas komputer, memori komputer. Ini saya nggak, ya. Pak, itu yang titik JK itu untuk saham-saham yang keluar di Yahoo Finance apa ya Pak? Iya, iya yang di Yahoo Finance kan dulu namanya BEJ ya, Jakarta. Jadi masih ada JK-nya. Tapi namanya kan nggak ada ubah-ubah. Bukan IDX ya Pak ya, JK-nya Jakarta gitu ya Pak? Jakarta, karena dulu namanya Bursa Efek Jakarta ya. Iya, tapi karena namanya udah tercantum ya mungkin jadi nggak diganti-ganti. Jadi Mandiri saham. Nah ini jadi saya ketik Mandiri saham Yahoo Finance ya, ini apa
Tikmak, istilah singkatan ini namanya Tikmak ya, BMRI JK. Oke, oke, Kalau oke. misalnya apa BNI, nah ini BBNI JK. Jadi, JK-nya ini karena awalnya memang Bursa Efek Jakarta ya, tapi kan namanya nggak bisa langsung ganti semua, nanti bingung semua. Berarti itu mengaksesnya itu bisa saham di seluruh dunia ya Pak? Oh Tinggal bisa. di titik dot apanya itu ketahuan dulu gitu ya Pak ya? Apple misalnya, Apple stock. Ini Yahoo Finance. Nah ini singkatannya AAPL ini. Jadi kalau saya ketik di area tadi, Wah ini Bloomberg kalah ini Pak. enggak belum pernah dijual. Yang terutama yang data intraday ya. Jadi intraday kan di mana-mana harus beli ya. Misalnya misalnya data per 5 menit. Nah itu memang harus beli. Di Yahoo pun nggak sedia. Hanya bisa dilihat aja. Berarti kelebihannya ini dalam Nah satu. ini saya buka saham Apple nih. Jadi ini kalau saya gambar, ini saham ya. Jadi saya gambarkan. Ini saham Apple. Jadi ini volume transaksinya 60 juta sekian. Kemudian yang ini terakhir. Ini kita lihat harganya. Oke, oke. Yang terakhir kemarin ya 8 Agustus. Ini volume transaksinya 60 juta sekian. Ya 60 jutaan. Ya ini R-nya. Nah, kan kalau R ini apa? Tampilannya sederhana dan memang harus tahu sintaksnya. Nah, sintaksnya tahunya dari yang tadi yang apa? Catch tadi ya Pak ya. Yang one mode R ini yang saya ketik ini, kemudian di menu PDF ini. Nah ini muncul kan ya PDF. Muncul Pak. Ya. Jadi ini manualnya. Di setiap package ada manualnya. Nah makanya tadi saya pakai get symbol ini, yang ini. Ini tinggal klik halaman 50. Nah ini contohnya ada nih. Nah ini ini Microsoft nih. Apa? MSFT ini software Microsoft. Jadi makanya tinggal copy paste. Nah itu R ya. Nah nanti kita kan yang mau dibahas sebenarnya yang R Studio. Ya. Dan R Studio itu sebenarnya hanya tampilannya jadi lebih user friendly, tapi tetap masih pakai sintaks ya. Tapi agak lebih user friendly gitu. Saya kembali ke slide dulu. Jadi ini package-nya banyak tadi. Nah, R Studio itu istilahnya dia Integrated Development Environment atau biasa disingkat IDE. Jadi ini lingkungan pembangunan terpadu, terintegrasi. Ya. Jadi yang maksudnya terintegrasi di dalam tampilan R Studio-nya tadi nanti ada konsolnya, ini buat ngetik, ada syntax highlighting. Jadi kalau kita ngetik sesuatu, kalau dia instruksi dia ada di warnanya ada berbeda gitu, ada highlightingnya. Kemudian ada jendela code execution, ada bisa gambar. Intinya semua jadi satu. Nah, R Studio ini harus diunduh juga. Ini unduhnya saya kembali ke apa?
Jadi di ini saya ketik R Studio, ini udah muncul kali ya, Google-nya udah muncul. Google udah muncul ya? Sudah, Mbak. Jadi saya ketik R Studio, nah ini ada tulisan R Studio ini, saya klik di sini. Nah kemudian ini di produk, ini ada di bagian produk ini ada R Studio. Nah ini di bawahnya ini bisa download. Nah ini tergantung komputernya juga. Dia akan deteksi sendiri kalau misalnya pakai Windows ya akan download yang Windows, kalau pakai Mac yang Mac. Tapi kalau mau milih sendiri di bagian bawah ada nih untuk Windows atau untuk Macintosh. Nah, R Studio ini nanti namanya akan berubah jadi POSIT. Dia akan menggabungkan dengan Python juga. Jadi ini kalau mau download dari sini, seperti yang ada di slide tadi. Ini saya kembali ke slide-nya. Jadi downloadnya di sini. Atau ketik di Google R Studio. Jadi R-nya huruf besar, S-nya huruf besar, kemudian Studio. Nah ini yang tadi ya, tampilannya. Jadi ada versi gratisnya, ada versi yang berbayar juga. Nah nanti bulan Oktober tahun ini dia akan berubah menjadi berubah nama jadi POSIT ya. Nah kata POSIT ini kan artinya memberikan ide untuk diskusi dan sebagainya. Dan nanti di POSIT ini nggak cuma untuk R ya, jadi untuk Python. Jadi nanti dari sekarang pun R Studio bisa buka Python. Jadi kalau bisa pakai Python, bisa dijalankan di R Studio juga. Tapi yang sekarang masih sedikit. Nanti mungkin setelah berubah jadi nama POSIT ini dia berubahnya bulan Oktober tahun ini. Jadi nanti R Studio berubah nama jadi POSIT tahun ini. POSIT. Jadi kalau mau download ini tinggal download. Ini filenya semua kecil-kecil ya, nggak besar. Nah kemudian R ini itu dipakai di mana-mana. Jadi misalnya di software SPSS ya. SPSS itu oleh si IBM ini dia dibuat modul tambahan namanya R Essential ini. Jadi ini integrasi antara SPSS dengan R. Sehingga nanti di dalam SPSS-nya itu kalau ada menu-menu yang tadinya nggak ada, dia menampilkan menunya dari si di R ini. Jadi ada modul tambahan yang muncul di dalam SPSS. Di Fuse juga ada, jadi ada memang integrasi antara R dengan eFuse. Saya tampilkan sebentar. Ini saya buka SPSS ya. Saya udah install yang R integrasi tadi, sehingga di menunya misalnya ini di SPSS tuh nggak ada model guards. Nah ini dengan ini ada tanda plusnya ini. Nah, plus itu artinya tambahan dari R ya. Jadi ini dia pakai menunya R untuk modeling guards-nya. Ini saya nggak punya data. Ya, jadi dengan integrasi antara R dengan itu
Jadi menu-menu yang tadinya tidak ada di SPSS jadi muncul. Dan itu banyak sekali tambahannya. Tadi itu cara mengintegrasinya gimana Pak? Tadi Pak? Oh, macam-macam tergantung software. Kalau di SPSS Oh, dari oke. menu ini, extension hub ini. Extension. Oh, oke. Extension hub, nah, ini dia akan nyari. Nah, ini tambahan-tambahannya, ini seperti text analytic. Jadi ini untuk analisis teks, jadi Twitter dan sebagainya. Ya, jadi di eViews juga ada. Ini saya tutup ya. Ini saya coba tampilkan yang nah, ini integrasi dengan eViews ya. Ya, saya nggak pernah pakai eViews, tapi ada untuk R-nya juga. Jadi R dengan eViews ya. Jadi namanya eViews R. EViews R, baru tahu nih saya. Ya, ini cara installnya ada di sini. Saya nggak pernah pakai. Tapi intinya ya masing-masing jadi saling apa ini yang misalnya model-model guards di R kan hampir semua ada ya, hampir 300-an lebih. Di eViews mungkin hanya terbatas. Iya, betul. Ya, bisa memakai ya gabungan dengan R. Nah, ini juga gabungan dengan Excel juga ada. Jadi kalau oke. ya, jadi sekarang banyak ini sebenarnya menggabungkan ini dia sebenarnya namanya API gitu ya, Application Program Interface. Jadi antar software sekarang dibuat interface-nya sehingga bisa berkomunikasi. Hampir semua software ada. Dengan Stata juga ada kalau pakai Stata. Nah, tadi saya singgung tentang Blue Sky Statistic. Nah, ini tampilan Blue Sky Statistic. Jadi ini software dalamnya R, tapi tampilannya seperti di SPSS atau di eViews. Nah, ini sekarang versi 10.1.2. Ini juga jalan, ada yang di Macintosh. Nah, tampilan Blue Sky itu seperti ini. Ini beda dengan R tadi itu ya Pak, Blue Sky itu ya? Dia tampilannya jalan, dia R, tapi dia orang bikinnya menggunakan menu-menu seperti ini. Jadi ini tampilan ini sekarang yang muncul nih Blue Sky Statistik ya. Jadi dia pakai menu, jadi mau apa data, variabel, analisis. Jadi menu-menunya, jadi modelnya nggak pakai sintaks lagi. Jadi udah mirip software yang point and click. Lebih praktis pakai itu kali Pak ya, Blue Sky itu ya? Ya, tapi tetap aja kalau pakai menu kan menunya terbatas. Nggak semuanya ada. Selalu kalau yang pakai menu, nggak mungkin semua menu dimunculkan. Ya. Kecuali mungkin yang menunya paling banyak tuh Stata. Ya. Stata tuh hampir semuanya ada. Jadi kalau takut dengan coding ya bisa pakai Blue Sky atau pakai yang lain. Itu. Nah, kalau yang ini Stata. Oops. Kalau yang ini ya. Stata, jadi kalau Stata itu misalnya yang di awal tuh ada yang nanya misalnya data apa yang time series, kemudian panel, misalnya panelnya ini categorical. Nah, ini categorical panel logistik. Di sini ada menunya. Kalau yang di eViews kan nggak ada nih. Iya, betul. Jadi ini karena di Stata ini menunya beranak. Jadi dari sini untuk muncul menu lagi. Jadi ini muncul menu lagi. Jadi seperti ini basic regression itu banyak banget. Betul. Nah, kalau dari sisi bajakan Stata ini
Kalau di SPSS kan dia jualnya per paket ya, per modul, misalnya modul time series sendiri, modul advanced statistik sendiri. Dan yang di Indonesia bajakannya hanya yang base aja itu. Tapi kalau Stata ini kan memang nggak dipecah-pecah ya. Jadi sekali beli bajakan itu ya semua yang ada di dalam Stata muncul. Ini yang saya pakai yang MP ya, ini multi processor. Jadi kan sekarang kok Intel core-nya berapa? Core-nya 8. Nah, berarti kita bisa jalanin paralel. Jadi kalau datanya jutaan bisa cepat. Ya, itu tentang. Caranya menghubungkan gimana ya Pak? Dari data yang kita peroleh melalui QuantMod tadi, R Studio tadi ya, Oh, ke dia studio. Stata itu gimana Pak ya? Kalau Stata harus itu apa? Download paket untuk integrasinya. Oh gitu. Ya. Tapi sih kalau Stata tuh udah sangat lengkap ya. Justru mungkin nggak perlu kalau yang model apa SPSS segala itu. Kan di SPSS modeling apa untuk volatility guard tuh di SPSS nggak ada. Jadi kalau dengan adanya R dia terbantu. Nggak, berarti data yang kita peroleh dari RStudio tadi cukup kita save di Excel gitu, terus kita olah dengan Stata gitu ya? Bisa di save. Ya, saya tunjukkan. Ini sekarang saya buka R, sebentar saya share RStudio dulu. Jadi ini tampilan RStudio. Nah, dia akan dikatakan IDE, Integrated Development Environment, atau lingkungan pengembangan terintegrasi. Maksudnya, sekali kita buka RStudio, ada 4 jendela, ini ada 4 Windows. Jadi nanti kalau kita bikin gambar, dia akan muncul yang jendela yang kanan bawah ini, plot, yang ada plotnya ini. Kalau kita, ini konsolnya, ini yang buat ngetik tadi, yang di R tadi itu bagian sini. Nah, di kotak yang ini source code-nya. Jadi apa? Kalau kita punya program akan muncul di sini. Kemudian yang global environment ini semua variabelnya akan muncul di sini. Nah, enaknya RStudio ini itu dia seperti tadi kita mau pakai package QuantMod itu tinggal dicari di sini nih. Ini package-nya udah muncul di sini. Nah, kemudian kita tinggal ini cari QuantMod ini nih, dicentang aja kayak gini QuantMod. Ini kalau dicentang berarti kita udah panggil. Nah, kita bisa yang tadi yang apa? Misalnya saham apa? Apple tadi. Ini saya ketik di sini nih. Apple, saya enter. Nah, data Apple-nya muncul di sini. Ini environment-nya. Jadi kalau pakai ini RStudio ya, ini RStudio, tulisannya di ujung kiri RStudio. Sehingga dia otomatis datanya ada di sini. Ini kalau saya klik di sini, datanya muncul di sini. Jadi tampilannya lebih enak ya. Ini ada. Nah, ini nah, ini kalau di RStudio ini, kalau kita mau gambar, misalnya tadi pakai chart series, kita hanya ketik beberapa huruf. Nah, dia muncul muncul chart series ini, muncul bantuan gitu. Kita klik. Nah, kemudian kita isi nama variabelnya Apple. Nah, Apple pun muncul bantuannya gitu. Ini terlihat kan ya? Terlihat, Pak. Nah, ini kalau kita enter, nah dia muncul di plot ini kayak gini. Nah, ini maksudnya IDE itu seperti itu, Integrated Development Environment, jadi lingkungan pengembangan terpadu. Dalam arti terpadu ini ada 4 jendela yang terpadu jadi satu. Ini semuanya jalan di R juga. Jadi di konsol ini sintaksnya seperti di R, persis R. Cuma enaknya semuanya jadi satu tampilannya. Dan kita hanya ngetik beberapa kalimat, udah langsung muncul gitu. Saya contohkan lagi, misalnya ini saya ulang yang tadi, yang apa, nilai kurs ya, yang apa, USD ke IDR. Ini udah kelihatan kurang gede fontnya. Kelihatan, Pak, kelihatan. Nah, ini misalnya kita mau bikin return.
ini kan ini kurs bikin log return ini. Nah ini sekarang isinya yang ini udah bentuk log return dari ini yang keempat yang closing ya. Jadi kalau saya ketik RUS TR, nah ini data log return-nya. Ya ini nggak enaknya memang harus pakai sintaks ya. Nah ini kalau kita gambarkan, nah ini ada apa, volatility clustering sehingga bisa dimodelkan dengan guard. Ini kalau tadi kan gambar nilai apa kursnya kan cuma naik aja. Kalau ini sekarang dari log return-nya. Ini misalnya kita coba saya coba model guard standar. Nah ini atau di sini juga bisa nih apa? Ini output dari apa? Model IGARD. IGARD distribusinya normal. Ini parameternya. Ya kayak gitu. Dan mungkin enaknya distribusi ini kalau di views terbatas. Di sini bisa ini kan apa IGARD kemudian distribusinya normal. Bisa diganti banyak sekali distribusinya. Jadi itu model-model. Jadi masih pakai sintaks, tapi waktu ngetik sintaksnya tuh sebagian dibantu ya. Jadi kalau kita ketik beberapa huruf biasanya muncul bantuannya ya. Tadi seperti apa? Get. Misalnya saya ketik get. Ini get simbol muncul get simbolnya dan sintaks lengkapnya muncul gitu. Itu kalau pakai RStudio ya. Kalau yang pakai R tadi ya memang harus lihat manualnya dulu. Nah di RStudio ini kita juga bisa baca data dari tempat lain. Ya, jadi ini dari file misalnya kita bisa import dataset ini. Nah ini bisa dari Excel, misalnya dari Excel itu. Bisa dari SPSS, ini misalnya. Ini saya import dari Excel. Nah ini. Jadi ini data penjualan pie, ini ada sales-nya, harganya, ada iklannya. Ini saya import. Nah ini munculnya kayak gini di jendela yang kiri atas ini. Nah misalnya mau di apa? Bikin apa, regresi. Ini jadi ini regresinya. Oops. Oh ininya datanya non numerik. Dan saya baca ulang. Nah itu kalau konversi kadang-kadang apa data numerik jadi non numerik. Nah ini jadi karakter harus diganti ke numerik. Nah, ini sekarang sudah numerik semua.
Nah, ini regresi. Tampilannya beda jadinya. Jadi ini koefisiennya yang ini. Intercept-nya 306, iklannya 74. Ini price-nya -24. Kemudian ini p-value-nya. Rata-rata signifikan di atas, di bawah 0,05. Tadi itu klik apa, Pak? Tiba-tiba muncul gitu, Pak? Oh, ini ketik sintaks ini nih, apa? Jadi LM nih, linear model. Oh, oke. Nah, ini Y-nya tuh yang sales-nya ini. Nah, pakai tanda tilde ini kayak cacing, kemudian ini iklan ditambah harga jualnya. Oh, oke. Ya, ini dua paket sih, paket LM sama paket. Jadi LM itu paket untuk linear model. Jadi semua linear model ada di LM ini. Masuk regresi. Ya, nggak enaknya tadi pakai sintaks ya, bukan pakai menu ya. Jadi dan itu harus lihat di package-nya. Setiap package pasti ada e-book-nya, ada PDF-nya tadi yang tinggal di Kuncinya ada di package tadi itu. Kita misalkan mau apa tuh GARS atau apa itu kan pasti Ya. ada situ ya. Iya, betul. Ya, Pak ya. Iya, betul. Ini Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, ada 18.370. jadi kayaknya apa aja ada. Nah, ini contohnya LM tadi. Ini kalau jadi ini lengkapnya menunya LM, kemudian formulanya atau apa, ada penjelasan di sini. Maksudnya yang harus tulis apa, dan paling bawah biasa ada contohnya. Nah, ini contohnya. Ini biasanya tinggal di copy paste saja, langsung jalan. Biasanya saya ya intinya membacanya ya model ngelihat apa, contoh aja gitu. Karena memang harus sintaks ya. Mungkin ini yang menjadi hambatan karena kalau nggak biasa coding ini kan termasuk bagian coding meskipun cuma sebaris dua baris. Kalau yang GARS tadi itu saya pakai ini package-nya namanya RU GARS. Oke. Nah, ini masih baru versi 1.43 tapi udah 2022. Itu U-nya apa tuh, Pak? U-nya apa? Univariate. Oh, univariate ya. Ya, univariate guard. Jadi R univariate guard. Ada yang multivariate ya, U-nya diganti RM guards. Nah, ini ada yang apa? Oh, ini macamnya banyak banget nih, Pak ya. Ya, ini baru paket 1. Masih ada paket yang lain ya. Iya. Oh, ini lengkap banget nih Bapak Ibu nih. Ya, makanya tinggal ngeliat contohnya biasa gitu sih. Kalau datanya misalkan bukan nge-link seperti tadi itu Yahoo atau apa gitu Pak, kita punya data sendiri itu Iya, tadi. bisa tinggal dibaca tadi, misalnya dari Excel kan tadi dicontohkan di RStudio. Oh, import tadi itu ya Pak ya? Iya, import. Ini berarti lebih lengkap ya Pak sebenarnya ya? Iya, karena kan 18.000 paket kan itu kontribusi orang sedunia. Jangan bingung pakainya karena banyak banget. Iya. Ya ini jadi kalau import ini dari menu ini Oh. memang bisa kalau CSV yang teks ini kemudian Excel, SPSS ya cuma nggak banyak sih pilihan menunya. Tapi umumnya di Excel ada kan. Kalau CSV bisa dari ini yang teks ini. Kalau belakangnya CSV ya. CSV biasanya ya. Biasanya kan CSV kan di-convert dulu ke Excel baru bisa diolah ya. Ya, kalau ini bisa langsung. Misalnya saya punya data CSV. Nah, ini saya punya data CSV nih. Ini kalau saya buka. Nah, ini. Dia bisa import CSV juga.
Nah ini, Oh, udah langsung rapi nih ya. ya. Ya intinya apa aja ada ya, cuman harus cari apa, harus di Google dulu di package apa gitu. Dan ini apa, kita nanya apapun juga ada, bahkan ada komunitasnya, ada mailing listnya di mana kita bisa nanya. Dulu ada dosen IPB Bogor yang disertasinya pakai R tuh, dia perlu coding 60 halaman dalam semalam dapat dari komunitasnya kayak. Oke. Dari package-nya tadi itu ya Pak ya, berarti tinggal. Ya, ya. Dan kita juga bisa bikin package sendiri kalau mau. Kalau nggak salah dari dosen UGM ada yang bikin, sebentar saya cek di. Ya nih si apa? Jadi Pak ini udah profesor, Pak Dedi Rosadi ini dia bikin package R. Kalau nggak salah yang time series. Nah ini dia bikin package R kalau nggak salah, bikin apa time series atau apa. Oh, oke. Jadi package kita bisa bikin sendiri. Misalnya kalau nggak ada yang bikin, ya bikin sendiri juga bisa. Bikin sendiri terus disubmitkan atau gimana tuh Pak? Biar menambah Ya kalau mau dipublish ya taruh di bagian package tadi yang 18.000 kita bisa upload di sana kok. Cuma sintaknya harus nyambung dengan yang itu ya, yang sintak lainnya ya biar. Iya, bikin package kan ada aturannya juga, ada bukunya cara bikin package. Nah ini Bapak Ibu yang basicnya IT nih pasti kesehariannya otak-atik coding. Tapi harus tahu statistikanya juga, karena kan harus programming rumus statistikanya juga. Iya. Nggak cuma IT aja sih. Iya betul. Kalau kita ini Pak pengennya mudah digunakan, kemudian diaplikasikannya juga oke, kemudian itu komplit. Kalau ini sebenarnya komplitnya oke, tapi mungkin kalau saya nih ya, itu agak awam yang coding tadi itu Pak harus menyesuaikan mencari ke package-nya tadi itu tuh Pak. Iya memang, itu makanya kalau yang nggak tanpa menu memang penggunanya agak nggak. Tapi kalau yang orang-orang intinya pengguna R ini cukup banyak ya, di seluruh dunia banyak. Cuman kalau yang terbiasa dengan menu memang ya jadi hindar. Di buku-buku juga sekarang pakai apa tuh ya namanya ilustrasi untuk latihannya juga menggunakan R, ya. Pak ya, pakai R ini. Iya banyak buku pakai R. Misalnya yang kemarin apa yang dipakai kuliah kenapa Chris Brook ya? Production to Financial Econometric ya. Iya. Itu juga pakai R. Kalau dari kapasitas ini sama MATLAB itu gimana tuh Pak? Kalau MATLAB kan biasanya dengan big data gitu kan dia bisa running well ya. Kalau ini apakah dia setara dengan itu atau bagaimana tuh Pak? Ya nggak masalah, sama aja sih. Apa yang ada di MATLAB ada di sini juga. Oh oke baik. Mungkin seperti kayak global var itu yang ada di MATLAB yang kita pakai apa tuh mendesain model skala besar itu mungkin ada di sini juga kali Pak ya yang di package-nya tadi itu ya. Ya biasanya ada sih karena big data-nya ada kok. Kayaknya apa aja ada. Kalau nggak ada bisa tulis di mailing list-nya, nanti pasti ada yang kontribusi biasanya gitu. Oh oke. Request ya. Misalkan kita pura-pura nanya. Iya betul. Ada forumnya ya Pak biasanya kayak di ada forumnya. Tadi di bagian yang package tadi ada menu mailing list-nya. Bapak Ibu silakan monggo kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung berinteraksi dengan Pak Steng.
Dan ada banyak buku sih, nanti saya share beberapa buku. Ini saya bentar, saya share ini. Ini ada buku baru terbit tahun ini. Jadi judulnya ini, With RStudio. Oh, oke, baik. Data Analyst dengan RStudio. Ini tahun ini terbit kalau nggak salah. Nanti kalau mau bisa saya share. Ya Pak, boleh Pak, ini Ya. Pak. Ini e-book baru Oh, muncul. Ya, ya, ya. Ya, bagian yang tadi jelaskan ada di buku ini semua sih. Kalau yang Blue Sky tadi itu diinstal tersendiri atau satu paket sama yang R itu tuh Pak? Nggak, install tersendiri. Oh, oke. Harus download. Dan Jadi juga dia e-booknya versi ada. ininya ya, versi kliknya gitu ya, Ya, Pak ya? versi kliknya betul. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau pusing, itu bisa download yang Blue Sky statistik tadi itu Bapak Ibu ya. Jadi tinggal klik, udah menunya ada. Walaupun lebih terbatas ya Pak ya, package-nya ya. Iya, maksudnya kan semua software seperti eViews pun yang di menu kan nggak semuanya ada. Karena nanti menunya rumit banget. Ya, yang paling rumit, paling banyak sih di Stata. Hampir semua menu ada, karena menunya berandak-berandak gitu. Itu yang paling, kalau pengamatan saya selama ini, yang kalau di Stata tuh menunya selalu bertambah ya, antar versi. Iya, ya, Stata ya. Oh ya, ini untuk memperkaya ini aja sih tools ya Pak ya. Kalau keunggulannya apa nih Pak? Keunggulan dibandingkan misalkan eViews, Stata atau apa tuh Pak? Yang lainnya Pak? Enggak, kalau menu dari sisi prosedur statistikanya paling banyak di Stata sih. Apa aja ada di sana. Kalau eViews kan memang cenderung ke ekonometrika ya. Tapi kalau Stata kan umum ya, apapun juga ada. Mau dipakai di biologi, mau dipakai di mana aja ada. Kalau R ini mungkin karena dia open source dan tidak berbayar gratis itu kali Pak ya, mungkin ya. Iya. Iya, karena kalau di luar kan kita nggak bisa beli bajakan, nggak bisa pakai bajakan lah intinya. Di kampus pun strict banget gitu. Kalau misalnya kuliah di luar negeri, itu biasanya softwarenya kalau student beli yang student version per tahun bayarnya gitu. Memang murah banget sih, cuman ya tetap harus bayar sih. Nggak, kalau pakai bajakan ketahuan bisa disuruh hapus. Iya, iya, iya. Sementara kalau R ini kan tidak berbayar ya. Jadi Ya, R gratis dan banyak kontribusi dari macam-macam. Ini saya taruh di chat aja kali ya, kalau mau buku yang tadi. Iya Pak, Pak silakan Pak. Mungkin Bapak Ibu pengen dicontohin untuk analisis apa gitu, silakan Bapak Ibu. Yang mungkin sedang di penelitian menggunakan tools apa, mungkin bisa dicontohkan dengan menggunakan R ini. Kalau misalkan seperti profit logic itu ada juga ya Pak ya? Ada ya. Ya. Kalau itu sih standar. Standar ya? Ya, kalau itu Iya, iya. hampir semua menu ada. Ya, betul. Ya, yang aneh-aneh tuh seperti apa, yang artificial intelligence itu kan itu biasanya menunya tambahan, jadi nggak, atau text analytic ya, analisis teks itu kan mungkin di eViews nggak ada, di Stata ada sih, di SPSS ada. Text analytic ya? Ya, yang dianalisis teksnya di Twitter atau ya chat-chat itu kan bisa dianalisis. Kan bin yang di pasar minggu tuh dulu saya pernah diajak sih, jadi tapi nggak boleh 2 minggu nggak boleh keluar waktu pilpresnya Jokowi yang terakhir. Iya. Jadi itu 3 bulan karena servernya hanya bisa nampung 3 bulan data teks gitu. Dianalisis kemudian dipetakan, jadi pakai GIS
daerah-daerah yang rawan huru-hara, siaga 1, siaga 2 tuh Oke, oke, oke. dari seliweran teks itu kan orang dari apa frekuensi kemunculan kata misalnya apa sering apa Hmm, jadi indikator untuk daerah-daerah rawan atau siaga 1 atau siaga 2. lalu lintas ini ya Pak ya, komunikasi Ya, kan virtual memang ya. betul kan memang orang pakai banyak banget sosial media dipakai macam-macam. Teks analitik. Oh ini yang bagian misalkan kayak kamu komunikasi massa gitu tuh penting juga ini ya, komunikasi media gitu ya, Ya, yang teks betul. analitik. Ini tantangan nih Bapak Ibu nih penggunaan R. Nanti kalau misalkan kita udah bisa, wah itu mungkin serasa kita dapat mainan ya, dapat games, kita bisa Saya share mencoba ebook dengan sebentar. berbagai macam Ya. data ya. Oh ini nih Pak, ada request nih Pak. Apakah bisa diberikan contoh SEM PLS dengan menggunakan R? Saya nggak punya datanya. Tapi ada package-nya sih namanya Lavan ya. Bentar atau saya ebooknya aja saya kasih nanti. Oke, oke, baik. Saya nggak punya datanya. Jadi Bu Nardi, silakan disampaikan langsung boleh? Ada yang mau tanya? Izin confirm saja. Tadi kan nggak sedikit terputus-putus saya dengan Rini. Iya, silakan. Ini kan kalau R berarti dia sebenarnya menggunakan bahasa program ya. Lebih kalau saya melihatnya ya sekilas. Ya. Jadi kita ceritanya harus mengetahui teks ataukah instruksi apa yang sesuai dengan yang kita inginkan untuk lakukan pengujian dan penyajian. Tadi sekilas tadi Pak Stan sebenarnya sudah menyampaikan bahwa ada seperti list instruksi-instruksinya. Cuman tadi terpotong, bisa mungkin diulang itu dia berada di mana, apakah dia menyatu di badan di R Studio, di R Studionya, ataukah dia ada di luar. Kemudian ini kalau saya lihat kan dia free ya. Iya. Cuman saya lihat tadi dia bisa disinkronkan ataukah dikaitkan dengan barang yang berbayar. Cuman berarti walaupun dia disinkronkan dengan barang yang berbayar, dia akan berarti mengikuti dengan menu yang ada pada barang berbayar itu. Jadi fungsi dari R, integrasi R di barang berbayar itu apa ya Pak Stan? Baru kemudian tadi itu e-booknya dikirim ke linknya ke chatting mana ya? Karena saya lihat di chatting Zoom tidak ada. Belum. Oh iya. Ya, makasih Pak Stan. Ya. Jadi kalau misalnya tadi SPSS, dia memang integrasi dengan R karena di SPSS kan menunya terbatas. Sementara di R itu sebenarnya banyak sekali sehingga di dalam SPSS-nya itu dia membuat satu interface yang bisa link ke banyak prosedur statistika di dalam R itu. Yang jadi fungsinya ya dari sisi SPSS sih menguntungkan karena dia berarti ada tambahan-tambahan modul statistika yang tadinya nggak ada di menu SPSS itu. Dan nggak cuma SPSS sih, di EViews juga ada. Ya, tadi misalnya model GARS itu kan ada 300 lebih model GARS. Nah itu kan kalau software yang pakai menu itu kelemahannya nggak mungkin semua GARS ditampilkan di menu sehingga dia kalau bisa integrasi dengan R, di R kan ada. Jadi akan muncul menu tambahan gitu yang nggak ada. Berarti muncul menu tambahan ya Pak Stan? Iya muncul di Views atau di SPSS muncul menu tambahan. Jadi dia tidak berbentuk integrasinya itu tidak mengharuskan kita lagi menggunakan bahasa program ya? Langsung menunya muncul. Menyatu di software ya, misalnya di SPSS ini saya tunjukkan di SPSS. Oke. Seperti add-ins itu Ibu Rini kalau di EViews ya. Jadi add-ins.
menambah kayak mungkin juga bisa kalau kita punya program Microsoft Office kan biasanya ada penambahan new ads di situ. Iya betul, iya. Berarti nanti untuk apa tuh teknisnya itu ikutin. Ini saya buka SPSS 27. Nah, di SPSS ini nggak ada menu guards, ini nggak ada nih. Ini yang ada tanda plusnya tuh berarti dari R nih. Ini kelihatan kan? Kelihatan Pak, kelihatan. Jadi ini pakai guards-nya udah menunya lebih mudah nih. Saya nggak punya data ya. Saya buka data dulu deh. Artinya solusi yang bijak juga ya mengintegrasikan app dengan software yang berbayar ya. Iya, sehingga di software berbayarnya ada menu tambahan untuk menggunakan apa yang ada di R, tapi tanpa sintaks. Jadi pakai menunya R, pakai SPSS sendiri gitu. Ini Ide bagus, soalnya kalau bahasa programnya lumayan harus jelimet. Iya. Betul, ya. Tapi untuk yang kalau misalkan kita mau mengintegrasikan, yang bisa itu yang kompatibel aja Pak ya. Misalkan untuk tidak semuanya bisa diintegrasikan ya. Yang ada di yang IBM-nya kan yang menentukan IBM mau yang mana gitu. Oke. Untuk diintegrasikan sedikit lagi Pak Stang, untuk diintegrasikan itu RStudio-nya harus diinstal juga yang satu ya, kan untuk pelaksanaan aplikasi art ini kan ada 2 instalan, RStudio dengan apa lagi saya lupa, atau hanya cukup RStudio saja yang diinstal? Enggak, R-nya harus diinstal, harus install R dulu. Oh harus ada R dulu baru RStudio ya? Iya. Oke. Makasih Pak Stang. Ya, enggak, ini sepintas saja. Jadi misalnya menu guard kan nggak ada nih di SPSS nggak ada guard. Jadi menunya dia kalau tambahan ada tanda plusnya seperti ini. Guardnya ada plus. Nah di sini enaknya model-modelnya juga mirip apa? Misalnya ini saya sembarangan dulu sih. Ini saya nggak tahu data apa. Oops. Nah, di sini modelnya itu bisa milih apa standar guard, integrated, KJR, asymmetric. Memang nggak banyak sih. Ini yang masuk ke dalam SPSS ya. Dari R sih. Memang nggak semuanya, tapi tergantung IBM-nya. Jadi menu apa tipenya, kemudian apa distribusinya. Ya ini mana model distribusinya mungkin. Ya tadi menu itu ada, kemudian ini mungkin optionnya ini solvernya juga bisa milih. Standar. Nah ini bisa apa? Threshold, asymmetric. Ya ini tambahan dari R sih. Ya mungkin nggak banyak ya, tergantung si IBM SPSS yang diintegrasikan apa aja. Jadi dengan adanya apa integrasi ini menu di SPSS jadi banyak. Yang biasanya kalau ada menu itu ada tanda plusnya seperti apa? Ini tanda plusnya ada. Ini yang plus-plus ini semua dari R. Cara mengintegrasikannya gimana Pak? Kalau misalkan dari SPSS sama R itu berarti kita buka SPSS dulu. Ya buka SPSS, terus ini extension. Extension, oke baik. Terus extension hub ini.
Nah, ini yang dicentang berarti bisa diintegrasi ini. Ini Oh, oke. kalau yang tanda seru nggak bisa. Nah, tapi ini Python, ada yang Python, ada yang R. Nah, ini R nih. Ada tanda centang berarti bisa diintegrasikan itu. Ya, memang nggak banyak juga sih. Dan setiap versi makin tambah gitu yang diintegrasikan. Ini lumayan banyak, ada sekitar 60 lebih ya. Oh, iya. Ini ada pertanyaan nih Pak dari Ya. Pak Saro. Izin bertanya Pak Sten, dengan SPSS 22 supportkah R? Iya, mulai versi 19 kalau nggak salah. Jadi sejak versi 19 itu ada support R-nya. Tapi R-nya berarti versi yang lama ya. Jadi ini semuanya terkait dengan R-nya, setiap versi SPSS R-nya beda versinya. Itu ada daftarnya sih. Mungkin bisa dilihat dari Sama ada dari Ibu Santi nih Pak. Cara mengintegrasikan untuk eViews dengan R bagaimana caranya ya Pak? Oh, kalau eViews, saya nggak pakai eViews, jadi nggak tahu. Harus baca ada manualnya. Setiap integrasi pasti ada manualnya, ada PDF-nya kita. Ya, sepertinya dari menu add-ins Ibu Santi ya. Jadi di mungkin, add ya, itu nanti kita diklik, itu nanti muncul downloadnya banyak. Itu ada tinggal menu apa yang mau kita download ya. di add-ins itu. Kalau di SPSS ya enaknya ada tanda ini. Kalau dicentang hijau berarti dia bisa digabungkan. Kalau tanda seru nggak bisa. Dan SPSS pun bisa ditebak ini. Jadi yang untuk versi 27 ini harus yang R versi 33 nih. 3.3. Ini ada R33, maksudnya dia harus pakai R versi 3.3. Versi 33 ya. Ya, karena sekarang yang baru versi 42.1. Jadi harus cari download R yang versi lama ini. Ya, setiap software mungkin caranya beda ya. Kalau di SPSS caranya seperti ini. Ini pun ada di menu di SPSS ada menunya, cara integrasinya gimana. Tinggal di Google aja. Tinggal cari misalnya R SPSS integration ini, SPSS R integration. Nah ini dari SPSS sendiri ada penjelasannya. Nah ini dokumentasinya. eViews juga harusnya ada. Nah ini. Seamless integration. Nah ini harus dibaca sih, saya nggak pakai eViews jadi nggak tahu. Ini ada integration. Tapi intinya semua integrasi pasti ada di Google, tinggal di Google aja. Dan hanya banyak variasi, jadi saya nggak mengikuti semuanya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bapak Ibu silakan apabila ada yang mau ditanyakan lagi. Ini sebenarnya baru introduction ya Bapak Ibu ya, introduction to R analysis ya, sama yang Blue Sky tadi itu. Nah mungkin kalau misalkan untuk lebih ke materinya, mungkin nanti kita contoh bisa. yang tadi saya kirim filenya. Contoh ini e-booknya belum saya kirim, saya cari. Buka e-booknya dulu. E-book tadi saya kirim.
Kemarin seperti ada di satu universitas itu menyelenggarakan pelatihan R ini Pak, ini 3 hari sendiri itu Pak, ada Ya, pelatihan. Jadi memang sampai ke, topiknya memang banyak sih. ya, kalau yang di hari ini itu baru introduction aja Bapak Ibu, jadi membuka, oh ternyata bisa diintegrasikan dengan software yang lain, ataupun bisa kita memanggil data tanpa, kalau biasakan kita cleaning dulu, kita susun dulu, tapi dengan R itu tadi kita bisa langsung panggil data dan kita lakukan analisis gitu. Buku tadi itu terkait dengan user guide-nya ya Pak ya? Atau berbagai materi dari R ya? Enggak, tadi khusus RStudio bukunya. Bentar, saya lagi mau cari filenya mau di-share. Ya, Ibu Rini ada mau ditambahkan Ibu Rini? Atau ada mau di chat, bukunya di chat udah ada. Oh, oke, baik. Makasih penjelasannya. Sama-sama Ibu. Makasih Pak Stan dan Ya. Ninjo bukunya ditunggu. Sudah di chat, di chat perusahaan saya upload. Oh, chat Di Zoom ya. Zoom ya? Ya, barusan saya upload. Oh ya, mungkin lambat koneksiku. Makasih Pak Stan. Iya. Itu buku yang ini yang 2000 hari Oh, oke, baik. judulnya ini khusus RStudio. Ini saya lampirkan ke minggu depan untuk, kan seringnya kami informasikan untuk materi link dan lain sebagainya ya. Jadi ini nanti saya masukkan di link seperti di pemberitahuan-pemberitahuan sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi ada di OneDrive, nanti Bapak Ibu bisa klik untuk materinya itu di OneDrive. Ya intinya kalau menggunakan biasanya saya dari contoh di copy paste diganti variabelnya, jadi nggak usah, meskipun nggak bisa coding sebenarnya tinggal copy paste aja apa yang mau dilakukan itu. Lihat contoh biasanya paling gampang lihat contoh. Dan kalau nggak jelas pun bisa di googling, di Google pasti banyak yang menjawab atau contohnya banyak gitu. Misalnya apa regression pakai RStudio gitu. Pasti di Google banyak sekali gitu. Ini misalnya apa? Ini misalnya regression in R itu. Nah ini ada tutorial, nah ada ini tutorialnya misalnya. Nah ini tinggal ngikutin. Biasanya, nah ini cara bacanya pun ada. Jadi banyak sekali kan, yang nggak cuma satu, maksudnya banyak sekali orang yang kontribusi seluruh dunia. Oh ya Pak Stan kan punya channel YouTube itu tuh Pak, mungkin bisa Iya. di-share untuk itu tuh Pak. Tapi belum Link YouTube-nya Bapak tuh Pak. Iya sih, belum banyak tapi isinya. Apa sih Pak untuk Ngisinya boleh sih, nanti bentar saya cuma lupa. ini bisa di-share atau di subscribe ya Pak ya, nanti Iya, punya. boleh. Bentar. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu, ini Pak Stan tuh punya channel YouTube terkait dengan berbagai tools analisis data nih, jadi Bapak Ibu bisa. Malas ngisinya, jadi nggak banyak. Semangat Pak, nanti habis ini ditambahin lagi Pak kontennya Pak. Saya taruh di chat.
Oh, oke, baik. Untuk channel YouTube Pak Sten udah ada di chat ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa save channel beliau untuk belajar R atau belajar analisis data yang Itu lain. ada 4 software sih, jadi Stata, SPSS, Blue Sky Statistik sama R. Tapi belum banyak karena memang ngisinya agak males. Jangan males Pak. Oh iya, satu lagi Pak Sten itu bukunya masuk bestseller ya Pak ya, yang untuk analisis statistik itu sampai citasinya udah sampai ribuan. Itu mungkin Pak bisa ceritakan tuh Pak? Bisa Oh, sampai? ya saya bikin buku, mungkin saya tunjukin bukunya ya. Tapi buku statistik dari Pak Sten ini termasuknya mudah banget diikuti untuk akademisi ya, ibu-ibu ya, bapak-ibu. tapi sederhana sih, jadi. Dan tapi bagus Pak, justru karena sederhana itu bisa diikuti dengan mudah. Kalau bikin pedoman analisis data dengan R mungkin itu juga loh Pak, bagus juga loh Pak. Oh ya bisa sih. Ya bukunya sih kayak gini, mungkin nggak ada yang jual bekas, ada yang jual baru. Mungkin stoknya udah habis kali Pak di Gramedia ya? Atau Gramedia habis, tinggal yang online aja sih. online ya? Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang memerlukan buku pedoman analisis data dengan SPSS, itu pengarangnya Bapak Stanislaus Suryadi, Pak Sten. Itu bukunya sangat mudah diikuti untuk berbagai analisis data nih. Lengkap dengan contoh dan aplikasinya ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Apabila masih ada pertanyaan. Atau mungkin dari Pak Sten ada yang mau disampaikan lagi, Pak Sten? Nggak ada sih, kalau hanya pengantar itu aja. Sudah tidak ada. Baik, Bapak Ibu, apabila tidak ada pertanyaan lagi, kita masih memiliki 2 sesi lagi. Untuk minggu depan itu, sesi ke-8 itu tentang analisis multivariat yang akan disampaikan oleh Bapak Sten lagi, Bapak Stanislaus. Analisis multivariat itu di dalamnya ada analisis diskriminan, kemudian PCE ya, partial prinsipal komponen analisis. Mungkin Bapak bisa sampaikan Pak yang untuk minggu depan Pak. Oh ya, jadi Jumat ya, bukan minggu depan ya. Jumat, oh ya maaf Jumat depan. Jumat ini ya, minggu ini Jumat ada 3 topik yang prinsipal komponen analisis, PCA, kemudian diskriminan analisis, sama satu lagi lupa. Ada 3 topik. Multivariat ya. Ya, multivariat. Multivariat. Faktor sih enggak ya. Ya, ada 3 topik yang hari Jumat ini sih, bukan minggu depan. Saya. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.08, apabila tidak ada pertanyaan lagi,
Terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya pada pelatihan sore hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi Bapak Ibu. Dan hari ini sebenarnya Statistik Blue Sky itu sebagai cakrawala pembuka aja ya, pembuka aja karena kita tujuannya juga mengenalkan berbagai tools yang bisa digunakan untuk riset ya. Jadi kita melakukan penelitian itu tidak PT lagi, tetapi karena berbagai macam pilihan itu kita bisa menjadi lebih semangat lagi untuk penelitian karena banyak tools yang bisa kita kerahkan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Silakan join lagi untuk hari Jumat, pematerinya Bapak Stan dengan prinsipal komponen analisis, kemudian analisis diskriminan serta multivariat yang sering digunakan untuk data-data primer atau yang untuk di penelitian itu juga seringkali digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan di dalam penyelenggaraan. Salam sehat selalu, sukses, kemudian lancar di perjalanan bagi Bapak Ibu yang akan perjalanan pulang dari tempat kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Makasih Pak Stan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.